Menghadapi debt collector, aku laku, kredivo, kredit pintar yang datang ke rumah dan ke tempat kerja. Ini banyak teman-teman yang bertanya sama saya, bagaimana sebenarnya menghadapi debt collector ini, Bang? Karena ini dia gencar-gencarnya menurunkan debt collectornya, bahkan ya dari kredivo pun sampai datang ke perusahaan si debiturnya. Oke. Berkaca dari POJK tahun 2023, POJK nomor 22 ya, yang mana yang paling pertama di poin tentang aturan penagihan kredit terbaru, dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman, mempermalukan, dan menyebarluaskan informasi si debitur. Salah satu contohnya melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Oke. Dan kita baliknya ke yang didatangi DC tadi. Pasti banyak juga teman-teman yang merasa ya kan, Bang, apakah boleh debt collector ini datang ke kantor untuk melakukan penagihan? Sementara Anda lihat di sebelah saya, di sana ada 7 poin sebenarnya yang disampaikan oleh OJK. Itulah makanya di beberapa video saya selalu menyampaikan buat teman-teman semuanya, tolong semuanya dihafal tentang hal-hal ini. Ya, dan saya juga memunculkan satu komentar buat teman-teman semuanya, yang mana komentar ini salah satu dari subscriber saya juga, yang dia meminta saya untuk membuatkan satu video tentang debt collector yang datang ke perusahaan, apakah dibolehkan. Oke. Menagih di luar dari alamat domisili konsumen, teman-teman lihat ya, itu diperbolehkan kalau ya menagih di luar dari alamat domisili konsumen, diperbolehkan kalau ada kesepakatan timbal balik antara Anda si peminjam dengan si debt collector yang mau datang. Misalnya debt collector akan datang ke perusahaan Anda, dia menelpon Anda dulu, bisa kita bertemu di tempat kerja Anda aja, dan Anda mengizinkan waktu dan tempatnya, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengizinkan sama sekali, tiba-tiba debt collector ini datang ke perusahaan Anda, ditambah lagi ya kan, bertanya sama security, atau mereka sengaja bertanya sama karyawan-karyawan yang ada di sana dan menyebutkan langsung bahwa Anda ada berhutang di salah satu aplikasi tempat dia bekerja, itu tidak diperbolehkan sesuai dengan poin awal. Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan, salah satunya menyebarluaskan informasi tentang hutang si debitur. Itu tidak boleh. Ya, jadi teman-teman, bagaimana kita menghadapi hal ini kalau kita sudah terlanjur didatangi sesuai dengan permintaan dari salah satu subscriber saya juga, yang mana dia meminta kalau bisa Bang ini dibikinkan videonya. Ya, dia juga kebingungan bagaimana sebenarnya menghadapi debt collector yang datang ke kantor ini. Debt collector yang datang ke kantor tanpa seizin dari si debiturnya itu tidak diperbolehkan. Dan kalau misalnya mereka ada yang datang sementara Anda tidak mengizinkan sama sekali, tiba-tiba dia sengaja datang ke tempat di luar dari alamat domisili Anda sesuai dengan data yang ada, saya butuh bukti rekaman videonya. Dan Anda pertanyakan, apakah Anda sebagai penagih hutang Anda sudah paham apa belum tentang aturan penagihan dari OJK? Ini aturan penagihannya. Ya, kapan Anda meminta konfirmasi kepada saya bahwasannya Anda ingin mengunjungi saya ya ke tempat saya bekerja? Kalau tidak ada konfirmasi dan izin timbal balik, berarti ini melanggar. Dan saya minta Anda silahkan kembali dulu ke perusahaan Anda, kita ketemu nanti di rumah saya. Seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya yang lain-lain, karena itu bukan tempat domisili kita, tempat dia menagih hutang. Sesuai dengan aturan OJK, dia cuma boleh menagih hutang itu ke alamat domisili konsumen. Boleh juga di luar itu, asalkan terjadi kesepakatan dengan diri kita. Ya, jadi untuk menghadapi debt collector yang datang ke kantor, tidak usah Anda ladeni, cukup Anda jelaskan dia sudah mengerti apa belum tentang aturan penagihan kredit terbaru. Kalau dia misalnya bertindak atau sengaja ngomong dengan keras nada tinggi supaya diperdengarkan kepada orang banyak, itu konsepnya mempermalukan. Jadi kalau bisa buat teman-teman semuanya, ya, kalau bisa buat teman-teman semuanya, itu Anda rekam, ambil bukti videonya mereka yang teriak-teriak. Karena kalau nggak viral, nggak ada solusi. OJK selalu beranggapan pinjol-pinjol legal ini selalu sesuai dengan prosedur, padahal praktek di lapangan selalu menyimpang. Tidak ada aturan OJK yang seperti ini yang diikuti.
Ya nggak sih buat teman-teman semuanya. Jadi Anda bukan takut, Anda nggak perlu takut, Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu cemas juga. Segera Anda jelaskan yang seperti tadi. Kalau debt collector-nya tidak mengerti, ya sudah, Anda kan ada pengamanan di sana, ada security juga, dan minta sama security untuk usir orang itu. Saya tidak mau berbicara dengan dia. Kalaupun dia menyampaikan soal privasi saya, itu di rumah, bukan di sini. Ini ranahnya ranah pekerjaan, dan perusahaan kita ini mempunyai SOP dan ada aturannya. Dan untuk security pun juga berhak untuk melarang debt collector melakukan penagihan sampai ke perusahaan kalau tidak ada kesepakatan, ya. Dan habis itu lagi, menghadapi debt collector yang datang ke rumah, Bang. Sebenarnya menghadapi debt collector yang datang ke rumah ini bukan sekali dua kali lagi saya bikinkan videonya buat teman-teman semuanya. Ini sudah sering saya buat videonya tentang menghadapi debt collector datang ke rumah. Pertama, mungkin tidak perlu memiliki kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena kebiasaan kita belum juga berbicara, kita sudah tremor duluan. Kita sudah gemetar duluan. Ketika kita gemetar, kita tremor, kita tidak tenang, ya. Ini akan memunculkan satu kesempatan untuk debt collector untuk menekan kita habis-habisan. Jadi jangan tunjukkan kalau kita sedang ketakutan. Jadi Anda santai aja gitu loh. Setelah Anda nanti santai, persilahkan mereka duduk. Selagi mereka sopan, ya kita pun akan sebagai tuan rumah ya menanggapinya dengan sopan juga gitu. Dan habis itu mungkin Anda bisa pertanyakan dulu, mereka ini dari mana? Kalau mereka menyebutkan salah satu nama perusahaan, oke, kita akan memahami hal itu. Dan boleh nggak, sesuai dengan aturan OJK juga, OJK menyampaikan gini, debt collector yang menjalin kerjasama dengan pelaku usaha jasa keuangan harus memiliki, pertama, ada IDKAR. Ya, ini harus ditunjukkan kepada si debeturnya yang mau dia tagih tadi, IDKAR. IDKAR ini harus menyesuaikan nama IDKAR ini dengan nama KTP dia, biar kita tahu bahwa IDKAR ini adalah aslinya. Ya kan? Yang kedua adalah surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan mereka, yang mana dia diwakilkan untuk menjemput tagihan atas nama kita dan alamat kita. Bukan surat kuasa yang mana dia hanya ditunjuk sebagai penagihan dari perusahaan, tapi nggak tahu siapa nasabah yang mau ditagih. Tapi ada jelas nama kita, ada alamat kita. Ya, minta dua hal ini, IDKAR dan surat kuasa. Yang terakhir adalah dia yang menjadi debt collector atau menjadi petugas lapangan yang bergabung dengan pelaku usaha jasa keuangan harus memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, ini nggak bisa enggak. OJK telah menjelaskan dalam POJK tahun 2018 yang mana persyaratan ini adalah persyaratan wajib yang harus dibawa dan ditunjukkan kepada si debeturnya ketika melakukan penagihan. Ingat, hutang-hutang ini adalah ranah privasi dan tidak boleh disebarluaskan. Dan kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas kapasitasnya, yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Kalaupun dia menerangkan dia dari perusahaan ini, kalau hanya pialisan, itu kita nggak bisa percaya. Harus ada buktinya, harus ada bukti fisik yang jelas. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dan malah terjadi negosiasi sama Anda rekam lagi, rekam video lagi. Biar OJK juga melihat bahwasannya tindakan dari debt collector mereka, dari debt collector yang menjalin kerjasama dengan pinjol yang telah mereka izinkan, itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Aturan OJK pun tidak pernah ditanggapi. Ya, jadi kawan-kawan, ketika didebat oleh debt collector, ketika kami menunjukkan apakah Anda mau bayar lunas, itu sebenarnya ketika ada ucapan seperti itu dari debt collector, menandakan debt collectornya tidak ada membawa persyaratan apapun, sehingga dia tantang Anda lagi, dia berikan tantangan sama Anda supaya perdebatan itu tidak terputus. Ya, itu aja, itu menandakan debt collectornya tidak lengkap. Kalau debt collector lengkap, dia yang sudah mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan, hal ini adalah hal-hal wajar bagi dia. Karena dia telah mengikuti pelatihan. Dia sudah tahu bagaimana menaklukkan nasabah yang seperti ini, nasabah yang seperti ini, dia sudah santai. Tapi kalau debt collector yang tidak mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan, dia akan emosional. Ya, dia akan tantrum dan segala macam. Jadi teman-teman bisa rekam video aja. Kalau mereka tidak mau menunjukkan seperti yang diminta, ya sudah, rekam aja. Dia akan membedakan nanti itu mana debt collector yang benar-benar berkualitas, benar-benar memenuhi syarat, dan mana yang tidak. Ya, jadi teman-teman gak usah takut. Kalau misalnya Bang semuanya lengkap dan debt collectornya dengan cara bagus sesuai dengan aturan juga, mereka menunjukkan kepada kita mulai dari IDKAR, mulai sertifikat profesi bidang penagihan sampai surat kuasa. Oke, debt collector sudah lengkap, kita layak untuk berbicara dan kita pantas untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ya, karena dia utusan dari perusahaan yang benar-benar dia diwakilkan ya untuk menemui kita. Jadi hak kita juga untuk menjelaskan kepada dia dan hak dia juga untuk bertanya kepada kita. Apa yang sedang terjadi? Jelaskan. Kalau memang Anda baru resign, jelaskan baru resign. Duit Anda belum ada, jelaskan belum ada.
Ya, nanti debt collector, pasti debt collector manapun akan bertanya kapan kemampuan Anda untuk membayar. Dan di poin ini tolong teman-teman semuanya, jangan pernah menjanjikan sesuatu. Ingat, rezeki itu misteri. Ya, jangan kita sesekali mencoba untuk menjanjikan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu akan jadi bom waktu yang akan menjebak diri Anda sendiri. Ya, kalau Anda menjanjikan misalnya Anda tahu bahwa dana Anda atau gaji Anda masuk di tanggal 10. Kalian minta jangkanya melebihi dari tanggal 10. Ya, yang jelas Anda nggak usah bilangin tanggalnya. Sampaikan aja, saya akan usahakan secepatnya. Anda boleh tinggalkan nomor handphone Anda. Nanti kalau saya ada uang, saya kabari Anda. Kalau misalnya debt collector bilangin ini nggak bisa Pak, karena kita mempunyai aturan dari perusahaan. Oke, karena Anda menyebutkan bahwa ini ada aturan dari sebuah perusahaan, saya persiapkan diri saya juga. Apapun aturan yang telah saya langgar, tidak sepakat dengan perusahaan Anda sejak awal, saya mempersiapkan diri saya untuk risikonya. Tolong sampaikan sama perusahaan Anda, apapun risiko yang diterapkan, saya persiapkan diri saya untuk menerima. Tapi kalau perusahaan Anda memberikan saya toleransi, saya akan usahakan ini secepatnya, tapi saya tidak bisa menjanjikan kapan, waktu, tanggal, dan harinya. Begitu ya. Jadi menghadapi debt collector itu, kalau Anda tenang, dia akan mengalir begitu aja. Tapi kalau Anda sudah cemas, Anda sudah ketakutan, itu udah nggak ada lagi. Yang ada kehancuran malah dalam diri Anda, sehingga membuka peluang nanti untuk debt collector melakukan penekanan kepada Anda. Ingat, debt collector itu bertindak kasar karena Anda yang mengizinkan. Ya, Anda jangan memohon-mohon maaf kepada debt collector. Debt collector itu hanyalah pesuruh dari sebuah perusahaan. Dia nggak ada kewenangan mengambil suatu keputusan. Jadi percuma Anda minta maaf. Anda telat bayar, Anda sudah dibebankan dengan denda. Ya, apakah maaf itu salah, Bang? Maaf ini tidak salah sebenarnya. Maaf itu adalah kata yang sangat mulia, kata yang sangat bagus, tapi tidak cocok Anda terapkan sama debt collector. Dia ini hanya pesuruh. Maaf Anda dia terima, ya tetap aja dia akan melakukan penagihan. Tetap aja Anda telat 1 hari, Anda dibebankan dengan denda. Ya, jadi jangan berulang-ulang memohon maaf dan segala macam, seakan-akan itu merendahkan diri Anda sendiri. Ya, itu untuk teman-teman yang dikunjungi oleh debt collector Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, dan lain sebagainya. Intinya nggak ada yang perlu kita takutkan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kalau pemikiran kita tenang. Yang mengajarkan kita itu gerasa gerusuk dan ketakutan adalah pemikiran kita sendiri. Mungkin sampai di sini teman-teman paham, atau masih ada pertanyaan lainnya, boleh isi di kolom komentar. Silahkan nanti komentar yang paling terbaik pun saya akan bikinkan videonya. Mungkin bisa komentar Anda itu mewakilkan semua pertanyaan dari teman-teman yang ada. Dan untuk teman-teman juga, jangan beranjak dulu. Dan Anda mungkin tadi belum sempat menonton ya video yang mana saya sampaikan tentang DC dan FC yang datang ke rumah, blacklist sampai sebar data, pesan-pesan buta yang dikirim melalui chat WhatsApp dan segala macam. Anda bisa atasi dengan cara yang seperti ini, dan Anda simain juga videonya sampai habis. Silahkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini untuk Anda yang galbay 27 pinjol legal ya. Yang paling pertama mungkin ada di Kredit Pintar, ada di UAtas, ada di Bantu Saku, ada di Uangmi, 360 kredit. Habis itu Aku Laku beserta asetku, dana cicil. Habis itu Kredivo dan Kredivest. Habis itu lagi ada Pundi, 360 kredit, dan apalagi ya, Pinjam Win-Win, Samir, dan pokoknya 27 pinjol legal ya. Pokoknya dia ada yang kurang, ada yang lebih juga ya kan. Pokoknya pinjolnya itu nggak sampai dari setengah pinjol legal yang ada di OJK. Ini sudah saatnya permainkan logikamu, pergunakan logikamu, dan turunkan gengsimu. Kenapa seperti ini? Saya melihat seperti ini loh. Banyak teman-teman itu setiap hari Anda mendapatkan ancaman tekanan ya. Ancaman ini bervariasi, mulai dari DC datang ke rumah sampai menghubungi RT dan RW ya. Habis itu akan memproses Anda ke jalur hukum. Setelah itu akan membawa RT, RW dan segala macam, pokoknya minta izinnya. Habis itu penarikan aset-aset yang ada, pencegatan di jalan, memproses Anda ke perdata, penjara,
Pokoknya di sini, kalau kita tidak mempergunakan logika, ancaman-ancaman dari debt collector ini akan berpengaruh dalam hidupmu. Asal teman-teman tahu, ancaman yang dipakai oleh debt collector pinjol itu aja gitu loh. Sama aja semuanya, nggak ada yang berbeda, sama aja. Ya, mulai dari pengaruh ancaman ke jalur hukum sama, dari dulu juga sama. DC datang ke rumah juga sama. Tapi entah apa giliran di DC datang ke rumah ini katanya ada kunjungan lapangan, mulai dari core will, mulai dari pihak ketiga, field collection atau FC gitu loh. Ini menjadi yang sangat menakutkan dari diri teman-teman semuanya. Apa teman-teman nggak bisa mempergunakan logika Anda bahwasanya kata-kata tersebut dipakai untuk kesemua nasabah. Makanya saya minta buat teman-teman yang mengalami telat bayar di 27 pinjol yang saya sampaikan tadi, coba pakai logika Anda. Hampir di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, ya, itu menggunakan cara yang sama. Ya, penagihannya sama semuanya. RT contoh, kita akan datang ke tempat Anda, membawa bukti foto selfie, membawa bukti foto KTP, melampirkan bukti slik OJK, apalagi ya, sehabis slik OJK, siapkan materai 10.000, ya, kita akan konfirmasi dengan RT dan RW, siapkan dananya lunas, ya, pokoknya tim kami akan mengunjungi Anda. Oke, ini dalam rangkuman suratnya. Tapi di poin bawah buat teman-teman semuanya, boleh teman-teman cek, boleh dicek. Ya, semua chat yang Anda dapat dengan kata-kata seperti tadi yang saya sampaikan tadi, mulai dari slik OJK sampai dengan menyiapkan materai 10.000, di baris bawah, kalimat baris bawah, selesaikan tagihan Anda sebelum jam sekian. Kalau Anda tidak mau didatangi, bayarkan langsung ke aplikasi. Atau kalau hari ini Anda melakukan pembayaran, kami tidak akan kunjungi. Pasti di poin bawahnya itu, mau seperti apapun kata-katanya, tetap meminta Anda untuk melakukan pembayaran secara transfer, secara online, secara melalui dari aplikasi. Jadi kalimat-kalimat yang mereka pakai di atas ini hanya untuk mengelabui pemikiran Anda. Kenapa? Karena ini Anda semua yang mengizinkan. Teman-teman yang selalu mengizinkan kok. Teman-teman ketika sudah ngomongin soal slik, Anda sudah menjadi orang yang parnoan. Jadi Anda sudah tidak bisa berpikir normal lagi gitu. Kalau sudah ngomongin soal slik, ya, padahal ambil aja lah sisi positif dan negatifnya. Sedangkan Bapak Prabowo nih ya, melalui program dia untuk 100 hari kerja, beliau menandatangani pas tanggal 6 November, tanggal 5 November atau tanggal 6 November, saya lupa juga. Itu beliau menandatangani Perpres penghapusan utang dan BI checking. Ya, itu menandakan apa? Menandakan bank sedang tidak baik-baik saja. Perputaran ekonomi sangat melemah. Ya, gara-gara banyak nama yang kesandera dengan BI checking, akhirnya apa? Bank yang bermasalah untuk menjalankan bisnis dia. Pak Prabowo tampil untuk menyelamatkan ini. Sekarang Anda ditakut-takuti oleh pinjol untuk ke slik. Ingat buat teman-teman semuanya, pertama, tidak semua pinjol mempunyai akses ke sistem layanan informasi keuangan. Ya, tidak semuanya. Yang dulu namanya BI checking atau blacklist, daftar hitam. Tidak semua pinjol yang mempunyai akses ke sana. Makanya banyak pernyataan-pernyataan dari teman-teman semuanya, saya galbe bang di 2 tahun yang lalu, tapi saya mengajukan kur masih di ACC. Bang, saya telat bayar bang 1 tahun yang lalu, tapi saya coba pinjam di bank masih dapat. Berarti menandakan di sana sudah tidak mempunyai slik, tidak semua pinjol ini. Tapi kenapa pemikiran kita malah dipelintir arahnya untuk kita tetap fokus kepada slik OJK? Padahal slik ini membahayakan. Makanya akses slik untuk pinjol tidak asal sembarangan dikasih. Ya, Anda tahu pinjol ini terlalu meluas loh. Terlalu cepat untuk perkembangannya. Kalau semua orang yang bermasalah di pinjol namanya masuk ke slik, apa gunanya bank-bank konvensional? Apa gunanya kendaraan dikredit sama leasing? Apa gunanya semua elektronik ditawarkan secara kredit, sementara nama kita disandra melalui slik OJK? Ini akan mematikan dari
perbankan tadi. Makanya Slick ini hanyalah sebagai bahan untuk melakukan penekanan. Faktanya tidak semua pinjol mempunyai akses ini. Ya, jadi jangan teman-teman buat ini semenakut mungkin. Bang, berapa lama nama saya akan pulih? Berapa lama nama saya akan beres lagi? Ya, berapa lama akan terjadi pemutihan? Anda nggak usah patokin di sini. Bahkan teman-teman yang namanya masuk Slick, kalau benar-benar masuk Slick dan tidak mendapatkan pemutihan baik dari program pemerintah atau dimanapun, Anda bersyukurlah. Ya, pertama, Anda akan terhindar dari dunia riba. Teriak-teriak setiap hari riba dosa, riba dosa. Ya sudah, giliran nama Anda masuk BI Checking, kenapa Anda panik? Ya, kan Anda teriak riba. BI Checking itu untuk Anda meminjam riba. Ya kan, kalau memang Anda mau menghilangkan dosanya. Ya kan? Jadi nggak usah ketakutan ketika nama Anda masuk dalam BI Checking. Bersyukur. Yang kedua, Anda tidak perlu berpacu dengan yang namanya Anda harus kejar target tanggal sekian ada setoran, tanggal sekian ada tagihan. Anda nggak perlu kejar target. Ya, yang memburu waktu Anda. Jadi kalau nama Anda sudah masuk di blacklist, ya sudah, dosanya Anda tidak dapat, target penekanannya pun juga nggak ada. Jadi Anda kerja santai gitu. Yang penting kebutuhan Anda terpenuhi. Yang ketiga adalah Anda bisa sukses tanpa bergantung dengan bank manapun. Anda lebih percaya dengan kemampuan Anda, bahwasanya Anda tidak mau lagi mengandalkan pihak bank manapun. Itu kita menggunakan logika semuanya gitu loh. Ya. Jadi jangan lagi kita baper-baperan. Dia bilangin slick pula. Dia bilangin foto selfie dan segala macam. Pokoknya teman-teman percaya aja gitu loh apa yang diucapkan oleh debt collector. Makanya poin di paling bawah itu harus dibaca. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, ini bukan menyangkut soal kata-kata yang sudah sering digunakan, tidak. Soal pesan-pesan buta. Pesan buta ini paling sering dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, ya kan? Contoh, dia mencaci maki, dia mengancam, terus dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan teman-teman yang mendapatkan caci maki dan ancaman ini merasa ketakutan, merasa kecemasan. Pertanyaan saya adalah, ya, coba teman-teman pakai logika juga. Yang Anda takutkan ini apa sebenarnya gitu? Takut semua kata-kata yang dikirimkan ini benaran. Terus kalau benaran, dia dari aplikasi mana? Aplikasinya nggak ada. Ya, makanya saya selalu teriak sama teman-teman semuanya. Saya bilangin, Anda ngapain Anda ketakutan ketika mendapatkan pesan buta ini? Setakut-takutnya Anda, sebenarnya kalau Anda lihat dengan logika, ini debt collector sedang menunjukkan kebodohannya. Kenapa kebodohan? Pertama, dia melakukan pengancaman, penekanan, mengintimidasi, mencaci maki. Oke. Nasabah dia ketakutan. Orang yang dia tekan ketakutan. Cuman pertanyaannya, ketika orang yang dia tekan ini ketakutan, orang ini mau bayar kemana? Ya. Ya iya, kalau Anda hanya meminjam di satu aplikasi, oke, Anda tahu ini pasti dari aplikasi ini, karena satu-satunya yang saya pinjam adalah aplikasi A misalnya gitu kan. Kalau Anda meminjam lebih dari satu dan sudah jatuh tempo semuanya, terus Anda dapat pesan buta, apa nggak kebodohan yang ditunjukkan oleh debt collector? Harusnya Anda tertawa ketika ada mendapatkan caci maki, penghinaan, tapi nggak menyebutkan nama aplikasi. Jadi sama layaknya orang salah kirim. Ingat nggak dulu zaman-zaman ada SMS, oh salah kirim, salah nomor, kan? Anggap aja seperti itu gitu. Jadi pakai logika kita, jangan semuanya kita bawa dengan perasaan yang mana ini akan merugikan diri kita sendiri. Yang paling terpenting adalah soal DC datang tadi, ya. Ini yang menjadi setiap hari selalu dengan kata, Bang Galbay gimana? Bang Galbay aman? Bang ada FC atau tidak? Daerah ini atau tidak? Ini pakai logika teman-teman semuanya, ya. Logikainnya, selagi dia masih menchat Anda, selagi dia masih mengirimkan chat kepada Anda dan di bawahnya ada bayarkan sekarang juga sebelum jam sekian, itu menandakan mereka tidak akan datang. Dan sudah dikonfirmasi juga, saya sampaikan juga, si pinjol ini memang sebagian ya yang multi finance dan pay later, mungkin dia mempunyai petugas-petugas lapangan, cuman ada di daerah-daerah tertentu. Tidak semua daerah juga mereka kuasai, dan bukan mereka datang ini bukan tergantung pada nominal hutang Anda, ya, tapi mereka datang ini tergantung dari perintah perusahaan dia. Terus Anda mencoba untuk mencari jawaban itu. Sampai ada yang aneh teman-teman, saking nggak punya logikanya. Dia bilangin, Bang, kemarin sudah datang, kira-kira berapa kali ya dia mau datang? Emang siapa yang bisa jawab dengan hal itu gitu loh. Terkadang pertanyaan teman-teman itu nggak pakai logika juga gitu loh. Soal berapa kali dia mau datang, ya kita mana tahu, orang itulah, ya kan?
Soal dia mau berapa kali datang ke kita, mau seberapa sering, itu kan tergantung ya kan. Mana tahu dia ada targetnya sampai dapat tagihan, atau targetnya sampai sekian kali pelaporan, kan ada juga. Tapi itu tidak akan dibocorkan. Ya, jadi pakai aja logika teman-teman semuanya. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector melalui WhatsApp, melalui email, dan melalui telepon. Ya, jadi pakai logikanya. Kurangi perasaannya, jangan terlalu baper-baper. Kalau memang misalnya nih, bang, saya nggak bisa bang, sama sekali saya itu orangnya mental saya nggak bisa diajak kompromi bang. Dapat telepon aja saya udah grogi, ya kan. Dapat WhatsApp aja sudah gimana gitu ya kan. Habis itu email. Ya kalau memang seperti itu, ya kenapa Anda membiarkan hal ini terjadi? Anda sudah tahu kelemahan Anda, ya kan. Harusnya kan Anda tutup. Kalau memang Anda tidak bisa menerima telepon liar, ya tinggal ganti nomor. WhatsApp juga seperti itu, tinggal hapus WhatsApp. Email juga seperti itu gitu loh. Kenapa Anda merawatnya? Udah tahu itu sumber ketakutan, kenapa Anda biarkan? Berarti kan sama aja Anda mencelakai diri Anda sendiri. Harusnya kalau kita sudah tahu ini akan menjadi sumber masalah, ini akan menjadi bumerang, kita tidak akan sanggup nanti mentelaah semua ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Ya sudah, mendingan kita tidak melihat. Kalau kita tidak melihat kan perkaranya nggak ada. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya minta untuk Anda yang mengalami telat bayar di puluhan pinjol yang saya sampaikan tadi, tolong ini kedepankanlah logikamu. Ya, turunkan perasaanmu, jangan dikit-dikit dengan perasaan. Dan kalau misalnya Anda menemukan, ini kan sering juga, misalnya Anda masuk ke dalam grup WhatsApp di sebuah komunitas, ya mungkin komunitasnya itu yang selalu memberikan edukasi juga, edukasi tentang telat bayar pinjol, tentang pinjaman online. Oke, Anda lihat dulu, sehat atau tidak grup ini. Grup yang mau diikutin ini sehat apa tidak. Kalau terlalu sering men-share soal ancaman, soal DC datang ke rumah, ya mendingan Anda keluar aja gitu loh. Karena tadi itu kekurangan Anda, karena Anda tidak bisa berdamai dengan hal itu, ya kan. Jadi coba dari teman-teman semuanya, kan kita bisa juga tuh jadi orang yang sengaja, misalnya di dalam grup itu sengaja, mungkin member-membernya maksudnya mungkin untuk happy-happy ya kan, bahwasanya kita nggak apa-apa. Tapi di dalam satu grup itu tidak semuanya mental sama. Jadi kalau terlalu sering dia share gambar, share ini dan segala macam, tapi Andanya melihat yang begituan langsung cemas dan segala macam, keluar dari grup itu. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, turunkan gengsimu. Saya bilangin tadi kan judul videonya itu. Pakai logikamu, turunkan gengsimu. Kenapa saya bilangin turunkan gengsi? Masih banyak dari teman-teman ini menyimpan drama. Ya, masih banyak dari teman-teman ini pencitraan. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman semuanya ya. Oke, siapa yang tidak pengen nama baik ya. Tapi faktanya ini nggak boleh terus-terusan terjadi. Yang terjadi apa? Ketika sesuatu yang tidak ada tapi Anda beranggapan seakan-akan masih ada, ini akan jadi beban berat sama diri Anda. Anda sudah tidak punya uang, tapi di hadapan orang seakan-akan Anda memiliki semuanya ya. Dan orang-orang beranggapan Anda ini orang berduit, tapi faktanya duit itu sudah tidak ada. Ya, hanya mengikuti gengsi supaya jangan sampai diponis jadi orang miskin. Ya, emang miskin itu langsung mati kan? Enggak. Ya, emang orang mengira Anda itu miskin, Anda langsung mati di atas dunia ini, hilang di atas dunia ini kan? Enggak. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, turunkanlah gaya ego ini. Kebanyakan juga saya tanyakan, kenapa Anda begitu ketakutan soal FC datang, soal DC datang? Saya malu bang sama tetangga bang, nanti tetangga saya pada julid bang dan segala macam. Justru kalau tetangga pada julid, saatnya hari ini kita berhenti berkomunikasi dengan mereka, persetan dengan hal itu gitu loh. Hidup mereka, hidup kita. Sampai kapan kesusahan kita ini hanya untuk memikirkan mereka? Ya, kita sudah susah. Duit sudah nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi kita selalu memikirkan bagaimana dengan tetangga. Emang tetangga kita itu memikirkan kita juga? Coba teman-teman tanya dulu. Di tengah situasi Anda susah ini, dia memikirkan Anda nggak? Terus kenapa malah FC datang Anda memikirkan tetangga? Urusan Anda kan urusan Anda kan? Di saat sulit pun tetangga Anda tidak bantu kok. Nyatanya kalau tetangga Anda bantu, urusnya kan Anda sudah ngomong sama tetangga Anda bahwasanya Anda terjebak di pinjol, biar dia bantu. Menandakan tetangga Anda tidak bantu,
Anda akan menutupi. Jadi sudahlah teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda tutup-tutupi hal ini, ya, Anda lebih mementingkan memikirkan tetangga Anda dari fakta hidup Anda, ini akan menjadi beban berat. Sudah saatnya bukan kita orang yang nggak peduli juga dengan sesama manusia, bersosialisasi dengan masyarakat dan sekitarnya. Bukan itu, tapi ini fakta takdir hidup yang harus kita jalani. Mau sampai kapan kita menutupi hal yang tidak ada menjadi ada? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan sandiwara ini Anda jalankan? Habis itu menutupi dari orang sekitar, contoh kayak orang tua. Mau sampai kapan orang tua ini Anda bohongi? Ya, ingat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sementara orang tuamu sendiri kamu bohongi, apa nggak menjadi sengsara hidupmu? Ya kan? Cobalah cari waktu-waktu tertentu, ceritalah sama orang tua. Memang jujur itu sangat berat, tapi percaya teman-teman semuanya, ya, jujur itu menyelamatkanmu. Walaupun seketika orang-orang akan terkejut, tapi seiring waktu berjalan orang-orang akan paham. Daripada kamu berbohong, yang pada akhirnya kebohongan ini akan terbongkar. Ya, sehebat-hebatnya kamu menutupi bangkai, tapi pasti akan kecium juga. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada gunanya menutupi, mensandiwarakan. Cari orang-orang tertentu yang Anda rasa penting untuk dikasih tahu, supaya jangan menjadi beban dalam diri Anda. Ya udah, ceritakan, cari momennya. Jadi dengan begitu, kamu memakai logika dan menurunkan ego dan gengsimu tadi. Ini gara-gara gengsi, ini gara-gara pencitraan segala macam. Akhirnya berdampak apa? Berdampak buruk. Buruknya terjadi gali lubang tutup lubang, penjualan aset yang besar-besaran. Ya, padahal galbay pinjol itu cuma satu baris loh. Nama Anda akan masuk atau tercatat sebagai kredit bermasalah. Cuman itu. Tapi karena pemikiran Anda tadi malah menambah-nambah resiko yang ada. Ya, tolong ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan resikonya cuma satu. Gara-gara pemikiran Anda yang salah, Anda tidak mau memakai logika, tidak mau menurunkan gengsi, malah resikonya bertambah-tambah yang muncul dalam pemikiran Anda. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih ketakutan dengan chat, dengan katanya kunjungan, dengan chat buta, atau yang masih hari ini berpikir kalau orang tua saya tahu dia riwayat jantung dan segala. Udahlah ya, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Ini sudah takdir jalan hidup kita. Yang penting kita datar aja, ceritakan aja apa yang sebenarnya terjadi. Orang lain bisa terima, syukur. Nggak bisa terima, ya orangnya kita kok yang menyelesaikannya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih Anda sudah hadir di sini. Dan nanti buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk bergabung menjadi keluarga besar SHMB. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di sana ada 3 pilihan. Anda juga bisa untuk berkomunikasi langsung dengan saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.